Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, mari kita buka hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-10. Baik, berarti kita lanjut ya. InsyaAllah kita akan bahas sedikit demi sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah, Abu Hurairah. Kalau an jadinya Abi. Kalau nggak ada annya tetap Abu. Ya, Abu Hurairah. Karena ada an, ada majrur, maka an Abi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya thayyib ini adalah nama dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar kaidah Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama-nama Allah yang indah. Jadi tidak ada nama-nama Allah itu yang tidak indah. Semuanya indah. Ini kaidah dalam Asmaul Husna. Dan nama-nama Allah itu jumlahnya lebih dari 99. Yang kita ketahui saja 99. Contoh misalnya, kata Syekh Utsaimin, ibu misalnya ada orang mengeluarkan uang 1 juta dari lacinya. Yang melihat mungkin menebak bahwasanya dia hanya mengeluarkan uang 1 juta saja, tapi kan nggak tahu yang berada di laci itu berapa, ya kan? Dia masih ada yang disimpan di laci yang hanya dikeluarkan 1 juta. Orang yang melihat taunya 1 juta atau yang di dalam laci jumlahnya tahu apa enggak? Tidak tahu. Sama Asmaul Husnanya Allah juga jumlahnya tak terbatas, tak terhingga. Yang kita ketahui hanya 99. Nah, kaidahnya tadi nama-nama Allah itu semuanya indah. Tidak ada nama-nama yang tidak indah. Kedua, Asmaul Husnanya Allah itu kita harus mentadabburinya. Jadi kaidah dalam Asmaul Husna bukan hanya dihafal, tapi juga ditadabburi maknanya. Apa sih kandungan dari Ar-Razzaq? Itu subhanallah, kalau kita menyelami Asmaul Husnanya Allah itu luar biasa. Kita itu seperti sangat-sangat terpesona dengan nama-nama Allah. Bisa satu tema kajian, satu Asmaul Husna. Ibu-ibu kalau mau lihat Asmaul Husna, insya Allah ada di YouTube Mutiara Hikmah. Itu semua sudah lengkap. Sudah pernah dibahas oleh suami dari awal sampai akhir. Dipelajari, dicicil. Satu hari satu saja. Satu video dicatat, ditadaburi. Subhanallah. Orang, Bu, kalau sudah mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang indah, maka hidupnya tidak akan pernah kecewa. Karena dia terlalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, setiap hari kita bisa mempelajari tafsir Al-Quran. Istiqomah, sedikit-sedikit. Walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, itu lebih baik daripada kita mempelajari tafsir Al-Quran hanya bulan Ramadan. Ya, dibikinlah teman-teman mulai dari An-Nas, baca. Ya, tafsir Muyassar misalnya. Yang kedua yang perlu kita pelajari setiap hari rutin itu Asmaul Husna, nama-nama Allah. Pelajari satu nama satu saja. Nanti kandungannya apa, mutiara hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Ar-Razzaq itu Allah yang maha memberi rizki itu apa. Contoh saja misalnya, kita mengatakan Allah itu Ar-Razzaq. Ini nanti Thayyib juga kita pelajari. Maka kandungan Asmaul Husna dari Ar-Razzaq, kita paham bahwasanya Allah yang maha memberi rizki. Dan rizki itu tidak pernah tertukar, tapi sudah tertakar. Maka barang siapa yang dia percaya Allah itu Ar-Razzaq, hidupnya akan tenang. Karena tahu bahwasanya kita itu adalah hamba yang digenggam ya rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Ar-Razzaq. Kaidah yang selanjutnya, Asmaul Husna ini bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk berdoa. Dan ini diantara perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berdoa tuh, Bu, kalau pengen cepat diijabah, bukan pengen cepat ya, doa itu nggak harus cepat ijabahnya. Karena sejatinya doa itu ibadah. Mohon maaf. Kalau pengen doa kita itu diijabah, Allah yang maha tahu kapan ijabah itu datang. Maka di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan berwasilah. Karena jarang di hadis Arba'in Nawawi ini membahas masalah Asmaul Husna. Wasilah itu perantara, Bu. Dan wasilah itu ada 2 macam. Dibikin bagiannya enggak apa-apa, Mbak Fat. Ada wasilah yang diperbolehkan, ada wasilah yang dilarang.
Kita bahas yang diperbolehkan ya. Wasilah yang diperbolehkan adalah ketika kita berdoa menggunakan asmaul husnanya Allah. Memang ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin berdoa dan ingin diijabah, di antara wasilah yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada Allah. Sebelum kita meminta apa kebutuhan kita, sebutkan nama-nama Allah. Misalnya, teman-teman pengen diberikan kasih sayang oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka kita bilang, Ya Rahim irhamni, Ya Rahim wahidat yang maha penyayang, Ya Rahman irhamni. Itu terus minta sama Allah. Orang kalau sudah kenal nama-nama Allah, itu yang ada meleleh terus air matanya, saking baiknya Allah. Yang kedua yang diperbolehkan adalah wasilah meminta doa dari orang solih yang masih hidup. Boleh, tapi dari orang solih yang masih hidup. Misalnya ibu-ibu mau ketemu sama orang solih. Orang solih itu, Bu, adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ya, di Indonesia itu kadang ini loh, suka kebalik-balik. Ada orang yang dia belum solih atau tidak solih, tapi mengaku-ngaku dirinya itu bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Misalnya entah bisa terbang, misalnya entah bisa jalan di laut, entah bisa misalnya ada barang hilang, dia pakai tongkat burung, oh barangnya di sini. Orang menyangkanya dia adalah orang salih, padahal orang salih yang sesungguhnya adalah orang yang taat kepada Allah, tidak melanggar perintah-perintahnya Allah. Ketahuilah wahai saudari-saudariku, kalau ada orang ngaku dia orang salih tapi meninggalkan sholatnya nggak dikerjakan, sejatinya dia bukan orang salih. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau masih salat dan tidak pernah meninggalkan salat. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan salat itu sebagai penyejuk hati beliau. Ya Masya Allah. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan amal solih kita. Berwasilah berdoa dengan amal solih kita. Itu boleh. Contoh, diantara contohnya adalah kisah Ashabul Kahfi. Ibu-ibu pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Kisah Ashabul Kahfi itu kan mereka berdoa meminta kepada Allah agar dibukakan pintu guanya dengan wasilah amal solih mereka. Yang satu orang Ashabul Kahfi mengatakan, Ya Allah, saya dulu pernah melakukan berbakti kepada kedua orang tuaku, memberikan susu orang tuaku sudah tertidur dan saya memegangi susu tersebut. Ya Allah, jika engkau ridho maka bukakanlah pintu gua. Itu amal solih bukan? Amal solih. Maka berdoa dengan wasilah amal solih ini diperbolehkan. Selanjutnya ada wasilah yang dilarang. Apa wasilah yang dilarang? Wasilah yang dilarang adalah berdoa melalui perantara orang yang sudah meninggal dunia. Ini nggak boleh. Orang yang sudah berada di kubur, kita minta doanya walaupun itu adalah orang salih, tapi kalau sudah meninggal dunia, maka kita tidak boleh minta kepada orang soleh tersebut kalau sudah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu sudah beda urusan sama kita. Mereka sudah mengurusi amalannya sendiri, kita mengurusi amalannya sendiri. Ya. Jadi berdoa meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah menjadi mayit, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau bahasa Arabnya itu wasilah masyru' wa ghairu masyru'. Jadi asmaul husnanya Allah itu bisa kita gunakan untuk berdoa. La yaqbalu illa tayyiban. Innallaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Lihat, Allah itu adalah thayyib. Para ulama mengatakan arti kata thayyib di sini adalah baik, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya arti kata thayyib di sini adalah bebas dari segala celaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dari nama Asmaul Husnanya adalah thayyib, dan Allah Subhanahu wa taala terbebas dari semua celaan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Baik, Allah Subhanahu wa taala zat yang baik, menerima kecuali yang baik-baik saja. Kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala amaral mu'minin, memerintahkan orang-orang beriman. Yang diperintahkan siapa di sini, Bu?
orang-orang beriman. Berarti kita termasuk enggak? Masih ingat enggak kaidahnya? Kalau disebutkan al-mu'minin, berarti itu masuk al-mu'minat. Kita nih adalah orang-orang al-mu'minat. Apa arti mu'minat? Mu'minat itu adalah perempuan-perempuan yang beriman. Kita adalah mukminat. Kaidahnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, kalau disebut mukmin atau mukminin, mukmin ini jamak dari mukmin, maka di situ juga termasuk yang diajak bicara itu adalah para perempuan-perempuan beriman, mukminat atau mukminah. Kalau misalnya di dalam Al-Quran ada kata muslim misalnya atau muslimin, maka itu juga termasuk yang diajak bicara adalah kita, muslimah ya, atau muslimat ya, jamaknya muslimat. Nah, kecuali kalau dalam sebuah hadis atau di dalam Al-Quran, di situ khitabnya, khitab itu yang diajak bicara oleh Allah atau oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang mukminah, maka tidak mencakup laki-laki, khususan bagi perempuan-perempuan. Kaidah ini harus kita pegang. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada utusan-utusannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Di sini, ya ayyuhar rusul. Khitabnya untuk siapa, Bu? Jamak ya, rusul itu jamak. Jamak itu lebih dari satu. Rusul itu jamak. Mufradnya apa? Mufrad itu satu, tunggal. Rasul, Rasul ini satu, Rusul itu banyak, jamak. Jadi ya ayyuhar rusul, khitabnya untuk utusan-utusan. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Lihat, di yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada utusan-utusannya kulu minat thayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ini untuk siapa, Bu? Orang-orang beriman. Apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman? Di sini kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Yang pertama, coba ditengok bersama ya. Allah memerintahkan kepada utusan-utusannya untuk dua perintah. Apa perintahnya? Kulu minat thayyibat. Makanlah makanan-makanan yang baik. Wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Jadi bagi para utusan itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jadi utusannya Allah untuk makan makanan yang baik dan untuk beramal salih. Karena mereka telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal salih. Coba kalau kita tengok dari segi amal solih atau ibadah, banyakan kita atau banyakan para rasul. Mereka dalam berdakwah saja, Nabi Nuh itu berdakwahnya ratusan tahun, dan itu adalah amal solih. Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan kita, qiyamul lailnya kira-kira bagusan siapa, Bu? Bagusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sholat tahajud katanya kakinya sampai bengkak-bengkak. Ibu-ibu ada nggak yang bengkak karena sholat tahajud? Berarti amal solihnya banyakkan para rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat. Makanlah makanan yang baik dari apa yang telah aku berikan rizki kepadamu. Persamaan antara yang pertama dan yang kedua, perintah yang mana, Bu? Kulu minat thayyibat. Kulu minat thayyibat, ini makanlah makanan yang baik. Bu, kita sebagai orang muslimah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain makanan itu halal, juga harus thayyib. Thayyib itu baik dari jenisnya maupun dari cara perolehannya. Nih, mukmin itu makanannya apa tadi, Bu? Halal dan thayyib. Dari mana kita mengerti kaidah halal? Dari belajar.
Kalau kita belajar, maka kita akan bisa memilah dan memilih mana hewan-hewan yang boleh kita makan, mana yang nggak bisa dimakan. Kalau kita nggak belajar, kita bisa nggak milih hewan-hewan mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan. Nggak tahu asal makan. Mungkin ibu-ibu tahu kalau babi itu dilarang untuk dimakan karena haram. Tapi kita tahu nggak keledai itu boleh dimakan apa tidak? Nah, itu semuanya harus dipelajari dengan ilmu. Di samping halal juga harus thayyib. Thayyib ini dari dua jalur. Dari jalur jenisnya dan dari jalur perolehannya. Ini harus baik. Jenisnya misalnya Bu, thayyib. Ibu-ibu halal itu sudah paham ya misalnya ya. Saya mau tanya kepada ibu-ibu. Gula itu halal sepakat? Thayyib enggak? Betul, tergantung kadarnya. Gula itu halal, tapi nggak thayyib kalau kita kebanyakan gula. Karena kalau kita dikit-dikit, bis-bis makan gula, teh campur gula, teh campur gula, nanti yang ada adalah penyakit semuanya, ya kan? Jadi gula itu thayyib kalau dia sedikit kadarnya. Tapi kalau kebanyakan nggak thayyib, ya kan? Garam. Sekarang saya tanya, garam itu halal? Halal. Thayyib nggak? Tergantung kadarnya. Kalau kebanyakan nggak thayyib. Jadi kita ambil yang sedikit. Tepung-tepungan, thayyib nggak? Tenan, thayyib, tepung-tepungan. Kalau kebanyakan juga nggak thayyib, ya toh? Maka yang paling thayyib itu Bu, mau nggak saya kasih tahu yang thayyib itu apa? Yang halal dan sudah pasti thayyib. Mau dia berapa thayyib tetap berapa? Mau tahu? Makanan-makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Coba ibu-ibu paham nggak? Kenal nggak makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quran? Yang halal dan thayyib. Buah, fawakih. Disebutkan kan? Terus apa lagi? Asal, madu. Terus tamrun, kurma. Terus susu laban. Susu masih ada yang nggak thayyib Bu. Susu sapi. Susu terbaik itu manusia ASI. Tapi kan kita tidak selamanya minum ASI. Ada nggak anak sapi minum susu kambing? Nggak ada kan? Rasulullah minum susu, susunya susu kambing. Ya boleh susu tapi susu kambing. Terus ini Bu, rumman. Tahu rumman nggak? Delimah. Pisang. Pisang ada dalam surat Al-Waqiah. Thayyib, halal. Terus apa lagi? Pisang termasuk buah-buahan ya Bu Yuni ya? Maksudnya disebutkan dalam Al-Quran. Zaitun, watin, buah tin. Nih Bu, zaitun itu subhanallah ya, buahnya bermanfaat. Minyaknya bermanfaat. Jadi seharusnya nih kita, ini juga nasihat untuk saya ya, di meja makan itu harusnya adanya minyak zaitun, bukan kecap dan saus. Orang Indonesia, jujur ya Bu, di meja makan kita ada minyak zaitun atau ada kecap dan saus? Nah, harusnya ada minyak zaitun. Jadi minyak zaitun kalau ibu-ibu nggak bisa makan langsung itu, ibu-ibu bikin sayuran, bikin caca-caca, guyur minyak zaitun. Bagus. Coba aja cek manfaat minyak zaitun. Banyak sekali. Ini makanan-makanan yang thayyib. Daging burung. Coba deh, kita itu begini, mulai ya Bu. Kalau kita lihat burung, saya punya burung di rumah namanya burung puter. Burung puter. Yang bunyinya tuh dedekur, dedekur. Nah, itu kalau ada adzan, setiap kita tuh sudah lihat kalau ada adzan, mesti habis adzan itu langsung kayak sholat itu loh Bu, dedekur, dedekur gitu, terus saja. Dan kalau kita lihat kenapa kok burung jadi makanannya ahli surga? Karena burung itu kalau makan sedikit, nggak seperti ayam kan? Burung itu makannya sedikit dan mengeluarkan kotorannya juga sedikit. Sekarang saya mau tanya, ada nggak burung yang makanannya seperti ayam broiler itu? Nggak ada kan Bu? Jadi ternyata burung itu adalah makanan yang sehat, daging burung. Termasuk juga makanan yang sehat itu ikan. Karena nanti penduduk surga pertama kali masuk ke surga itu dikasih makannya hati ikan. Masya Allah, hati ikan tuh kan bagus. Tahu ini Bu, ikan salmon? Hatinya bagus enggak? Bagus, minyaknya bagus ya. Masya Allah. Yuk, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua nih. Dari jenisnya kita cari kira-kira makanan yang halal dan thayyib itu yang seperti apa. Dan dari cara perolehannya. Cara perolehannya mestinya harus halal, bukan dari jalur yang dilarang. Misalnya dari jalur riba yang dilarang itu, atau dari jalur misalnya dia ghulul. Ghulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Makanya ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan wala sadaqatin min ghulul. Nggak ada sedekah dari ghulul. Ghulul itu orang lagi perang nih Bu, habis itu menang, dapat harta rampasan kan? Namanya ghanimah. Kalau dalam bahasa Arab, harta rampasan habis peperangan tuh namanya ghanimah. Nah, ghanimah ini harusnya orang menunggu setelah dibagi maka itu akan jadi halal. Tapi kalau ada orang mengambil
mengambil ghanimah sebelum dibagi itu namanya ghulul, dan Allah tidak menerima rizki dari yang ghulul. Baik, ini juga banyak nih Bu pertanyaan. Berarti dari perolehannya, perolehan yang diterima oleh Allah itu dari yang jalur apa Bu? Yang baik ya. Dari jalur riba boleh nggak? Yang dilarang ghulul, mencuri. Yang nggak boleh juga korupsi. Subhanallah Bu, di Indonesia Raya ini, kalau seandainya para pejabat kita adalah orang-orang yang amanah, tidak ada yang koruptor, maka niscaya rakyat Indonesia itu tidak ada yang miskin. Kenapa? Karena sumber daya alam Indonesia yang Allah berikan itu berlimpah ruah. Ibu-ibu mau apa? Mau emas adanya di mana? Di Indonesia. Mau minyak ada di mana? Di Indonesia. Subhanallah. Maka jalur dari korupsi itu tidak boleh. Ada pertanyaan begini, bagaimana kalau misalnya ada orang dia koruptor? Nah, dari hasil koruptor itu dia sedekahkan, apakah boleh diterima? Tidak boleh. Begitu pula dengan harta riba. Ada orang begini, ya nggak apa-apa saya nabung atau saya nyimpen bermain riba, tapi kan nanti dipisah tuh ribanya, saya mau sedekah untuk masjid. Diterima nggak sedekahnya oleh Allah? Tidak. Riba itu, tadi saya berbincang di mobil dengan suami, riba itu boleh dikeluarkan, jalur perolehan riba itu dikeluarkan untuk jalan umum, untuk fasilitas-fasilitas umum. Tadi saya tanya ke suami, kenapa kok hanya diperoleh atau hanya diperbolehkan untuk fasilitas umum? Kata beliau, orang itu yang namanya riba, misalnya orang pencatat, riba itu Bu hati-hati. Orang yang bekerja di sebuah instansi, baik itu yang mencatat ataupun yang ikut andil dalam ribanya, pegawainya, misalnya admin CS-nya, itu semuanya kena lingkaran riba. Nah, uang riba ini tidak boleh disedekahkan apabila disedekahkan untuk sesuatu yang bukan untuk fasilitas umum. Boleh disedekahkan, boleh dikeluarkan hanya untuk fasilitas umum. Kenapa? Tadi dijawab oleh suami saya, karena yang namanya uang riba itu uang hasil mendolimi orang banyak. Sekarang misalnya sebuah bank, dia meminjamkan pinjaman kepada orang lain. Misalnya Bu, orang lain nggak bisa bayar pinjamannya, kira-kira aset yang sudah, misalnya rumah. Orang lain pinjam ke bank dengan riba. Macet rumahnya, kira-kira rumahnya di situ enggak? Dolim enggak? Dolim. Jadi kenapa harus di fasilitas umum? Karena hasil riba itu kita tidak tahu dari mana dia hasilkan, siapa yang didoliminya nggak tahu kan? Maka dikembalikan lagi untuk umum. Begitu? Sudah bisa dipahami nggih? Baik. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Baik, summa dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian disebutkan ada seorang laki-laki, ar-rajul itu laki-laki, yutilu safar, dia itu habis melakukan perjalanan jauh. Yutil itu tala, yutil itu jauh, panjang ya, jauh. As-safar itu adalah perjalanan. Ash'ath, lihat Bu, ash'ath itu adalah, kemudian beliau menyebutkan dasar memanjatkan yang dalam keadaan kumal. As-as itu kusut, tidak rapi, itu asar. Aghbar, aghbar itu berdebu. Orang kalau dalam perjalanan jauh, yang berjalannya itu dari gurun satu ke gurun yang lainnya, kira-kira berdebu nggak? Berdebu. Kalau zaman dulu kan belum ada pesawat. Kalau zaman sekarang orang safar perjalanan jauh dari Indonesia ke Mekah masih nggak kinclong? Masih. Lah baru naik turun pesawat kan? Tapi kalau zaman dahulu dari satu gurun ke gurun lainnya, makanya disebutkan aghbar, banyak debunya. Kemudian dia meminta kepada Allah, ya muddu yadaihi ilas sama, memohon begini, ilas sama. Maka para ulama termasuk Ibnu Rajab mengatakan di antara isyarat tangan yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam berdoa, di antaranya adalah begini, meminta, ini namanya memohon. Kalau lagi begini nih, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ke atas langit itu memohon. Ada juga Rasulullah SAW pernah berdoa dengan isyarat begini Bu, mentauhidkan Allah. Ini biasa dipakai oleh Rasulullah SAW kalau Rasulullah SAW sedang naik mimbar khutbah itu begini. Ada pula Rasulullah SAW pernah mencontohkan telapak tangannya itu dihadapkan ke arah kiblat, badan ini diarahkan ke badan. Ini namanya tadarru. Tadarru itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini berdoa. Boleh. Pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya ada begini. Ini boleh. Telapak tangannya ke arah kita, sebelah punggungnya ke arah kiblat. Ini semua dicontohkan. Yang belum dicontohkan Rasulullah SAW itu begini. Tapi ada loh orang berdoa begini. Pernah nggak sih? Ibu-ibu pernah nggak ada orang berdoa? No. Habis itu dibalik. Ini belum pernah. Ya. Itu ada hadis-hadisnya. Oh ya, kalau yang begini nanti namanya tadarru. Kalau yang seperti ini namanya roja, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu di antara
isyarat-isyarat dalam berdoa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian laki-laki ini Bu sudah berjalan dari perjalanan jauh, rambutnya kusut, berdebu, kemudian meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi" itu wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram. Mat'am itu makanannya haram. Tadi kan tahu haram itu apa ya? Haram itu kebalikannya halal. Berarti haram itu adalah jenisnya juga adalah haram. Misalnya makan daging babi, makan daging anjing, perolehannya juga haram. Wa masyrabuhu haram. Minumannya juga haram. Minumannya minum khamr misalnya. Itu kan tidak boleh kan? Dan dari perolehan yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Dia misalnya laki-laki pakai sutra, itu boleh nggak? Nggak boleh. Laki-laki pakai pakaian dari hasil mencuri, boleh nggak? Nggak boleh, karena perolehannya juga nggak boleh. Laki-laki memakai pakaian dari hasil korupsi, koruptor pakai baju hasil korupsi, begitu ya? Boleh nggak? Haram kan? Nggak boleh, karena kan perolehannya tidak dibenarkan dalam agama. Baik. Wa malbasu haram wa ghuddiya bil harami fa anna yustajabulah. Kata Rasulullah SAW, dan kebutuhannya juga diperoleh dari sesuatu yang haram, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa? Subhanallah, dari hadis ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan, sebuah mutiara hikmah, bahwasanya yang namanya di antara doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu dia memakai pakaian dari sesuatu yang haram. Yang menghalangi doa diantaranya adalah ketika pakaiannya haram. Yang menghalangi doa yang kedua adalah ketika minumannya haram. Yang ketiga yang menghalangi diijabahnya doa adalah ketika makanannya haram. Ini mutiara hikmah yang bisa kita ambil. Yang keempat, mutiara hikmah yang bisa kita ambil, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik saja. Yang kelima, ada waktu diijabahnya doa, yaitu safar. Ibu kalau sedang dalam perjalanan tuh gunakan sebagian waktunya untuk banyak berdoa, karena saat-saat diijabahnya doa. Orang kan kalau dalam perjalanan tuh sibuk dengan apa sih orang zaman sekarang? Dengan HP, update status, TikTokan, ya kan? Terus apa lagi? Buka dari satu media ke media lainnya, ya kan? Padahal waktu berdoa itu mustajab. Jadi ada waktu berdoa yang Rasulullah SAW ajarkan, yaitu safar. Nah, sebenarnya laki-laki ini Bu, Allah ijabah doanya kalau pakaiannya halal, kalau minumannya halal, kalau kebutuhannya dia halal. Kenapa? Karena dia dalam perjalanan safar. Tapi Allah tidak ijabah doanya walaupun dia dalam keadaan safar. Yang menghalangi doanya adalah karena makanannya yang tidak halal, karena minumannya yang tidak halal. Maka ini perlu PR ya untuk kita nih sebagai istri, mulai lagi merenungi, ya Allah, suamiku, kita makan tuh dari hasil sesuatu yang apa? Karena yang namanya harta tuh ditanya dari dua jalur, dari mana dan untuk apa, itu ditanya. Subhanallah, semua laki-laki kalau tahu bahayanya memakan harta haram itu nggak ada yang mau jadi koruptor, nggak ada. Karena yang namanya harta haram itu kalau sudah dikasih ke anak istri, itu akan efeknya itu sampai ke anak-anak, perilakunya anak-anak. Anak-anaknya jadi nggak mau sholat, anak-anaknya jadi kalau disuruh taat kepada Allah itu angelnya, Masya Allah. Itu diantara penyebabnya, faktornya adalah dia makan dari makanan yang tidak halal. Ya subhanallah, ngeri ya Bu ya. Jadi makanan yang tidak halal itu bukan hanya menghalangi doa, tapi juga menghalangi anak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di antara mutiara hikmah yang bisa kita ambil adalah, ketahuilah bahwasanya dari nama Allah adalah Thayyib. Nama Asmaul Husnanya Allah itu adalah Thayyib. Alhamdulillah, selesai hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa memakan dari makanan yang halal. Oh, ada doa sebenarnya Bu. Doa yang seharusnya kita berdoa kepada Allah adalah Allahumma aghnini bifadlik, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Artinya itu, ya Allah, cukupkanlah diri saya dengan sesuatu yang halal-halal saja. Doanya Bu, Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Jadi doa ini kita minta sama Allah dua Bu. Ya Allah,
cukupkanlah diri saya dengan sesuatu yang halal-halal saja dan jauhkanlah dari yang haram-haram. Waghnini ya Allah, kayakanlah saya, berikanlah kecukupan kepada saya, ighni bifadlik, dengan keutamaan-keutamaanmu, amman siwak, tanpa harus meminta kepada orang lain, tanpa harus bergantung kepada orang lain. Keren gak Bu doanya Bu? Kita meminta itu Bu. Kalau meminta ke manusia, manusia sering diminta kecewa gak? Kecewa. Tapi Allah, kalau kita sering minta kepada Allah, Allah seneng gak? Seneng. Bu, ibu minta ke manusia, sering minta, hari ini minta ini, besok minta ini. Kira-kira yang diminta itu jengkel gak Bu? Jengkel karena sering diminta. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah setiap hari, Allah jengkel apa senang? Senang. Bahkan kadang musibah itu Allah datangkan, ujian itu Allah datangkan karena Allah rindu dengan makhluknya, agar kita itu menengadah lagi, meminta lagi kepada Allah.